Di awal tahun 2025 atau kuartal pertama 2025 ini seperti apa? Ya, kuartal pertama ini alhamdulillahnya menandai keberlanjutan perbaikan kinerja kami setelah sebelumnya itu di kuartal 4 2024 itu kami membukukan laba bersih yang juga impresif ya. Sebagai perbandingan dari tahun ke tahunnya kami itu berhasil membalikan keadaan rugi 60 miliar itu menjadi sekarang itu profit sekitar 400 sampai 500 juta. Jadi ini perbaikan yang menurut kami cukup impresif di tengah kondisi yang sulit sekarang dan terus menjadi motivasi kami untuk tumbuh. Penjualan itu naik sekitar 11% ya dari tahun sebelumnya. Juga EBITDA kami itu bisa tumbuh 150% menjadi 111 miliar. Jadi itu benar-benar kami syukuri bahwa kami sekarang bisa kembali ke jalur pertumbuhan yang sehat. Apa saja tuh yang mendorong pertumbuhan sampai sebaik dan sesignifikan ini? Karena kan kalau kita lihat bisnis F&B khususnya setelah COVID itu kan recovery-nya pelan-pelan, khususnya juga F&B yang memang sudah banyak store-nya, apalagi standalone store gitu ya, agak cukup perlahan-lahan recovery-nya. Nah, dengan data atau angka yang sebaik ini, apa nih faktor-faktor atau kontributor utamanya nih Pak Boy? Kami melihatnya ini ada kombinasi yang cukup seimbang. Kami berhasil menyeimbangkan kondisi dengan dua hal. Yang pertama tentu saja penguatan dari internal perusahaan kami sendiri, organisasi kami, dan juga dengan dukungan eksternal ya. Secara internal itu sebenarnya sejak tahun 2023 kami sudah menjalankan agenda transformasi dari perusahaan kami ya dengan beberapa fokus. Yang pertama memaksimalkan aset-aset kami ya. Contohnya outlet yang memang sudah hampir 600 toko atau outlet dari Sabang sampai Merauke gitu. Kami juga terus melakukan peningkatan dari efisiensi operasional ya. Juga dari brand kami. Brand kami itu sudah 40 tahun sebelumnya. Jadi bisa dibilang mungkin brand tua ya, tapi kami tidak mau dicap brand yang tua, makanya kami sepanjang 2 tahun belakangan ini terus melakukan peningkatan penguatan koneksi dari brand supaya lebih relevan lagi dengan kondisi konsumen yang sekarang ya. Juga kami terus melakukan perbaikan kinerja dan kapabilitas dari tim kami sendiri ya, yang jumlahnya ribuan. Di luar itu banyak produk atau inovasi-inovasi dari menu yang terus kami luncurkan yang ternyata itu sangat disukai oleh pelanggan-pelanggan dari Pizza Hut Indonesia gitu. Tidak lupa ada program CSR yang kami kemas sedemikian rupa, kami namakan Pizza Hut Peduli, itu juga dilihat oleh masyarakat atau konsumen kami sebagai bentuk kontribusi nyata dari perusahaan kami terhadap komunitas. Nah itu dari sisi internalnya Mbak Maria. Secara eksternal tentu saja itu kami menghargai bahwa customer kami itu masih cukup loyal gitu ya, masih terus kembali, dan tentu saja ini menjadi sumber semangat kami untuk terus berkembang. Dan mungkin yang the last but not least atau tidak paling penting itu justru semangat dari tim kami ya. Ada dari support center, dari call center, dari pabrik kami, dari komiseri, dan yang pastinya dari semua tim yang ada di hampir 600 outlet dari Sabang sampai Merauke yang terus menerus menjadi inspirasi untuk kami terus berkembang seperti itu. Berarti berbagai lini kemudian berbagai sektor begitu ikut berkontribusi terhadap kinerja baik perseroan ya. Kita kan Indonesia mungkin dari pertengahan tahun lalu sampai dengan saat ini masih dengan isu besarnya itulah isu daya beli ya, di mana kemudian berbagai macam lini bisnis, mungkin salah satunya juga F&B cukup tough begitu ya, karena mungkin banyak pilihan masyarakat yang akhirnya lebih memilih atau mungkin pola konsumsi, pola tren jajan yang berubah begitu ya di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian Pizza Hut menilai atau melakukan adjustment strateginya begitu ya di tengah kondisi daya beli, cukup terpengaruh atau tidak nih kalau dilihat? Iya, kayak penurunan kondisi daya beli itu tidak bisa dipungkiri pasti juga mempengaruhi semuanya lah ya, nggak cuma dari Pizza Hut. Tapi di situ kami juga melihat ya tadi kompetisi juga semakin banyak. Tapi kami juga melihatnya bahwa kami Pizza Hut Indonesia sudah sejak 40 tahun ini kami punya DNA kami sendiri ya. Jadi sudah secara konsisten kami menerapkan standar operasional yang kami bilangnya itu CHAMPS, CHAMPS ya. Itu dari cleanliness, dari hospitality, dari server kami, product accuracy. Jadi kalau Mbak Maria pesannya itu pizza super supreme, ya pasti dapatnya pizza super supreme dengan standar yang memang tinggi kualitasnya gitu ya. Itu kami sangat jaga.
equipment maintenance juga kami rawat terus sehingga selalu setiap pizza yang keluar dari oven kami itu benar-benar memang Pizza Hut yang memang disukai lah sama konsumen ya, yang sudah jadi ikonik gitu. Jadi produk quality itu terus terjaga dan juga speed of service gitu ya, karena itu penting. Kami PHD itu harus sampai di tangan konsumen itu kurang atau sampai 30 menit kita ada jaminannya. Jadi kalau dengan nilai-nilai seperti ini, akhirnya Pizza Hut Indonesia itu terus menjadi kepercayaan konsumen Indonesia gitu ya. Walaupun banyak pemain baru di luar sana, itu jadinya karena selalu bisa diandalkan, itu jadi tetap kembali ke Pizza Hut Indonesia seperti itu. Dan di luar itu pula kami juga punya di aplikasi kami program loyalitas kami ya, Pizza Hut Rewards. Jadi di mana setiap transaksi itu bisa mengumpulkan poin yang kami bilangnya slice dan bisa terus ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik seperti pengiriman gratis dan lain-lain gitu ya. Dan juga tentu saja outlet-outlet kami terus kami renovasi secara berkala gitu, supaya setiap customer yang datang itu juga terus bisa merasa nyaman gitu ya makan Pizza Hut, baik di dine in maupun kalau order dari tempat kami, juga motor pengiriman kami juga kami upgrade gitu, sehingga nggak mogok di jalan, jadinya nyampe setelah 1 jam 2 jam seperti itu. Ya.